Pagi hari ini tidak seperti pagi biasanya. Seluruh badan Jenar menggigil kedinginan mungkin karena efek kemarin pulang sekolah hujan-hujanan terlalu lama. Sebenarnya Jenar memiliki kondisi yang tidak terlalu kuat bila terlalu lama terkena air hujan. Bila dulu ada sang bunda yang selalu mengomelinya saat dia hujan-hujanan dan merawatnya dengan sayang, kini tak ada lagi yang peduli dengannya. Ibu tirinya malah marah-marah melihat Jenar yang lemas tak berdaya dan tetap memaksa Jenar untuk melakukan pekerjaan rumahnya serta memasak. Jenar tak punya pilihan lain. Dengan kondisi yang sangat Jenar memaksa untuk bangun dan mulai memasak. Heh bangun. Enak banget ya jam segini masih tidur. Gak lihat kamu matahari udah setinggi apaan. Apa kamu pikir bahan-bahan masakan itu bisa matang sendiri bila kamu hanya bermalas-malasan di sini hah? Teriak Arini seraya menyiramkan segelas air ke wajah Jenar. Maaf bu. Tetapi memang aku lagi gak enak badan bu. Tolong Jenar sekali ini aja. Ucap Jenar lirih sambil menggigil. Hah? Kamu pikir aku peduli hah? Mau mati sekalian nyusul orang tua kamu itu malah lebih bagus. Pekik Arini begitu menusuk di relung hati Jenar. Kemana perginya sosok ibu yang begitu lembut dan penyayang ini dulu? Kenapa secepat itu ia berubah? Cepat bangun dan bereskan rumah, serta memasak. Aku ada urusan keluar sebentar. Bila aku kembali dan kamu masih bermalas-malasan, siap-siap kamu terima hukumannya. Ucap Arini lalu pergi. Ia tak betah berlama-lama berada di kamar sumpek dan kumel milik Jenar. Sungguh menjijikan, batin Arini. Jenar pun perlahan mulai beranjak dari tidurnya dan mulai membereskan rumah. Meskipun berkali-kali ia harus berhenti dan istirahat serta menahan dingin di sekujur tubuhnya dan pusing yang melanda di kepalanya. Namun ia berusaha sekuat mungkin untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Kuat-kuatnya Jenar setangguh-tangguhnya Jenar. Ia tidak berani melawan ibu tirinya itu. Bukan tidak berani namun belum berani. Jenar bersumpah suatu saat nanti ia akan mengambil semua aset milik keluarganya dan mendepak Arini serta kedua saudara dari rumah ini. Namun kapan entahlah Jenar belum tahu. Yang ia tahu saat ini Jenar harus berusaha menjadi orang sukses dulu baru ia bisa menyingkirkan Arini dan kedua anaknya. Setelah pekerjaannya selesai Jenar kembali merebahkan tubuhnya dan menyelimuti dirinya dengan selimut tebal karena ia merasa semakin kedinginan. Baru ia mencoba memejamkan matanya sebuah teriakan dan sebuah benda melayang cantik tepat di wajahnya. Jenar pun membuka matanya dan melihat setumpuk baju dilemparkan kepadanya. Setrika sekarang karena gue mau pergi. Ucap Keisa ketus. Tapi kak, badan aku lagi sakit. Aku lagi sakit. Aku lelah kak. Kat Jenar memelas kepada Keisa. Lo pikir gue peduli hah? Gue gak mau tahu lo setrika baju gue sekarang atau gue aduin ke ibu kalau lo sekarang jadi pembangkang. Setelah mengucapkan itu Keisa pergi dari kamar Jenar. Ya Allah. Mau sampai kapan semua ini akan berakhir hiks. Ayah, bunda Jenar kangen. Kenapa kalian tega ninggalin Jenar sendirian? Kenapa kalian tidak mengajak Jenar ikut bersama kalian hiks? Jenar menangis sesegukan sambil menyetrika baju Keisa dengan badan yang bergetar, menahan dingin dan pusing, karena tak kuat berdiri lama-lama di saat kondisi seperti itu akhirnya Jenar jatuh pingsan di tempat, dengan posisi setrika masih menempel pada baju Keisa. Astagaaaa. Pekik Hanza saat melihat kepulan asap di ruang setrika. Ibu, kakak, teriaknya lagi kepada ibu dan kakaknya yang tengah menikmati makanannya. Ada apa sih teriak-teriak ucap Arini lembut kepada Hanza. Itu lihat, Jenar mau bakar rumah ini, kata Hanza. Seketika Arini dan Keisa melihat ke arah aetrikaan yang sudah gosong dan hampir terbakar. Astaga, dasar anak pemalas tak berguna. Sialan, kamu mau ngebakar rumah ini hah? Pekik Arini, seraya mendang tubuh Jenar yang telah tergeletak di lantai. Ibu, baju aku gosong, padahal mau aku pakai untuk kuliah, kata Keisa mengadu kepada ibunya lantaran bajunya kini tengah hangus di tengah-tengah. Arini geram. Ia segera melangkah ke dapur, mengambil air dan kembali menyiramkan tepat di wajah Jenar sehingga membuat Jenar
kelabakan dan tersadar dengan kondisi semakin memprihatinkan. Ibu, lirih Jenar begitu lemah. Bangun kamu, bangun. Cuma disuruh nyetrika baju aja kamu gak pecus ya. Dasar sampah tak berguna. Pekik Arini seraya terus menendangi tubuh Jenar. Siapa suruh kamu merusak baju anak saya Dasar tak berguna. Ampun Bu. Ampun hiks Jenar tidak sengaja Bu. Kepala Jenar pusing maafin Jenar Bu. Ucap Jenar memohon dengan tangis. Kamu pikir aku peduli Dasar tidak berguna ayo pergi sayang. Kita tinggalin sampah itu. Ucap Arini kepada kedua anaknya untuk pergi dari sana meninggalkan Jenar yang tengah menangis dengan pakaian badak kuyup. Mam asteris S. Kata Keisa sambil senyum mengejek. Emang enak dimarahin Ibu Woli. Hanza juga ikut mengejek Jenar. Seperginya Arini dan kedua anaknya, tangis Jenar semakin pecah. Ia sudah lelah dengan semua ini. Tapi bagaimana lagi bila ia menyerah sekarang? Sama aja ia menyerahkan semua hasil kerja keras ayahnya ke tangan iblis. Jenar mulai membereskan tempat setrika itu lalu kembali ke kamarnya dan menangis lagi. Hidup itu berat, namun jangan jadikan beban.